Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Membahas emiten punya teman-teman lagi. Tapi seperti biasa, ada waktu yang agak sepanjang dikit ya. Sekali ngebahas punya emiten teman-teman. Tapi dibarengi dengan 4 bank, teman ya. 4 bank Big Bang, teman ya. Dan bagi teman-teman untuk menghitung harga wajar, mungkin saya buka hanya di sore hari ya. Mungkin siang lah, teman-teman ya. Kalau nggak siang gitu ya. Biar nanti bagiannya terpenuhi semuanya. Mudah-mudahan sih bisa dibahas semuanya, teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman apabila pembahasannya memang agak sedikit lelet ya. Karena kesanggupan sayanya tidak terlalu banyak-banyak teman-teman ya. Waktu yang cenderung ada aja gitu mah kendalanya teman-teman ya. Oke, baik. Kita mulai dari Bro HRS ya W8L. Terima kasih atas super tanknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi manfaat buat semuanya ya. Terutama buat Bro HRS W8L, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat apa yang diberikannya dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, dari Bro Rofi ya 1585. Nyimak dulu sambil mantau katanya. Dari Trio Limandi Arta ya 8326. Naizet ARB selama 4 hari. Kita cek nanti ya. Naizet ya. Saya suka kalau ngebahas komentar ya teman-teman. Dari Andri Pratama, LG masih distribusi MLP nggak ada habis, nggak akan bisa naik. Kan kita para retail jangan terpancing. Nanti kita cek ya MLPL. Kalau nggak salah MLPL sudah mulai agak di atas MA10-nya teman-teman ya. Belum kejebokan MA10-nya. Dari Bro Sigit ya, terima kasih bahasanya sama-sama ya. SMGA ya. Bull, nanti kita bahas Bull. Bull kita bahas nanti, MTech kita bahas juga nanti ya. MTech kita bahas lagi. Dari Bro Eko ya, ikut menyimak katanya. Terima kasih sudah dibahas sama-sama Bro ya. CBDK sudah masuk ke watchlist ya. FNNI katanya ya. Nanti kita FNNI. Oke, kebag. Kita lepas Desember nanti. Bahas kebag bisa nggak lepas Desember? Kebag ya, nanti kita bahas juga. DPUM, DFUM ya, udah masuk ke watchlist ya. Kalau kebag baru masuk ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada Sochi, teman-teman. HW ya, Sochi HW ya. Sochi untuk HW, APEC, Mafia Pertamina sudah didepak. STRK sama pipa ya. STRK sudah ya? STRK sudah, tinggal pipanya. Pipa juga sudah ya? BP juga sudah. Oke, berarti sudah teman-teman ya. Oke, kita tinggal bahas. Tinggal bahas di depan dulu teman-teman ya. Oke, kita ke IHSG kita ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Terus kepada yang telah memberikan subscribe ya, yang baru terima kasih. Yang lama luar biasa. Sampai detik ini ya teman-teman masih setia di channel ini. Serta yang telah mendoakan saya pun berterima kasih. Saya pun berdoa ya buat teman-teman agar selalu diberikan terus kesehatan bersama keluarga ya. Ada penikmat yang paling hakiki. Yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank tambah kalian 10 kali lipat. Ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, kita mulai dari IHSG kita turun ya 0,20%. Tapi masih dalam naungan ya, naungan MA10-nya jadi masih posisi aman atau turun 17 poin ya di 8.374 tadi sempat open gap atas ya. Transaksi hari ini si BI kita sangat senang sekali ya, terus di angka 20,3 triliun ya transaksi. Cuman nih foreign cenderung sedikit teman-temannya, biasa kan standarnya 5 gitu, 5,1, 5,6, 5,5, 5,4 gitu. Sekarang malah sedikit ya transaksi belinya. Menjadikan ya kita sedikit keluar ya 76,6 miliar ya, si foreign sudah mulai net sell, tapi kalau kita gabungin ya masih banyak lah teman-teman.
optimis 8.500 dulu teman-teman ya. Kalau tercapai dengan baik, saya pikir nanti kalau untuk melanjutkan kita kasih lagi teman-teman ada kenaikan yang berikutnya. Oke, kita mulai dari emiten kerakyatan ya. Kerakyatan BBRI cepat aja nih teman-teman. Ini soalnya kan tiap hari dibahas. Jadi belum ada yang mumpuni kan, belum ada yang naik signifikan gitu teman-teman. Jadi masih cenderung biasa-biasa aja gitu ya. Baik, pas banget sekarang di MA20-nya kami sempat ditahan. MA20-nya sekarang sudah mulai disentuh, tanda penurunan belum disentuh ya. Tapi ini posisi masih aman walaupun turun ke tanda penurunan ya, masih posisi aman. Cuman ini MA200-nya masih tetap teman-teman ya, belum bisa menunjukkan dia itu menghadap ke depan, butuh dorongan dikit aja teman-teman. Mungkin ke tanda kenaikan di angka 3930 lah teman-teman ya. Tapi kalau yang bagus ke sini nih, ke angka 4060 ya. Bagi teman-teman yang nyangkut yang 4000, kejemput tenang aja teman-teman, tenang aja kejemput ya. Tipis ya hari ini. Si Polen net sale 2,2 triliun miliar aja ya. Tapi untuk isiannya walaupun bandar lokalnya keluar, MG nih yang suka memaaf harga juga sudah mulai datang. YU juga yang suka memaaf harga sama si BB juga sudah mulai datang. Biarkan si BB keluar, saya pikir si AK harusnya sini nih nambahin si AK ya akan lebih keren lagi seperti kalau si AK sudah mulai akumulasi lagi hari ini. Oke teman-teman ya, sambil santai aja. Nah, biasanya 3 tick, 4 tick, 3 candle, 4 candle, teman-teman suka ada hijaunya dikit, manfaatin itu aja teman-teman. Selama dia masih berada di bawah MA 200, masih belum terdeteksi untuk uptrendnya, teman-teman ini masih posisi dia itu gonjang-ganjing aja teman-teman. Dia harus bertahan di MA 200 ke atas, dan MA 200-nya harus menghadap ke atas teman-teman ya. Kalau masih menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunan atau koreksi dikit-dikit lah teman-teman. BBNI. BBNI ya sudah mulai bagus nih BBNI teman-teman ya, sudah mulai datar lagi nih. Dia sudah mulai di-sideways-kan, tanda penurunan hanya disentuh aja waktu tanggal 11 November aja, masih posisi aman. Bahkan hari ini pun 2,4 miliar si Forex sudah masuk lagi. Walaupun bandar lokal keluar, tapi cenderung Forex sudah mulai bagus ya. ZPKZ ya, ini broker bagus semua yang ambil ya. Domestik, sedikuin sama teman kita ya. Oke. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Mungkin nanti kalau turun-turun dikit buat scalpingan enak teman kalau sudah MA2 berada di bawah ya. Turun dikit 3 tick, 3 candle turun atau 4 candle teman-teman masuk itu nanti take profit 2-3%. Nanti gitu lagi teman-teman seperti itu ya. Biasanya dia itu kalau sudah uptrend ya, biasanya turun 3 naik 4 gitu kan. Naik 7 turunnya 5 seperti teman-teman ya. Seperti itulah perbandingannya ya. Oke, teman sudah mulai bagus BBNI ya. BMRI sekarang sudah nembus belum? Saya tadi nggak ngelihat soal teman-teman nih. Masih belum bisa menembus MA 200-nya teman-teman ya. Di break sih harus enaknya ini ke 4.900 aja. Walaupun hari ini ada net sell ya dari Poren, tetapi tidak menyurutkan pengambilannya masih lebih banyak lah si Poren juga ngambilnya. Domestik masih ada si YP, BQ aja, tapi bukan broker retail teman-teman. Mungkin YP bagian lah teman-teman. Cenderung sisi ini yang masih pengeluaran sih ya. Nah si Poren ada si BK nih teman-teman. 163 miliar ya. BB sudah mulai masuk nih, sudah mulai bagus. Butuh break aja nih MA 200-nya ya biar dia bertahan ya seperti BBNI, mungkin itu akan lebih keren lagi kalau sudah masuk ke MA 200-nya. Oke, teman-teman ya, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, benar lokal sama si foreign cenderung masih ada di dalam dan banyak. Saya pikir untuk kenaikannya cenderung lebih mudah lah. Apalagi ini cuman beberapa tick aja gitu, cuman dari level 4690 ke level 4800 kan cuma sedikit, cuma tinggal satu tarikan doang. Dia sideways gini naikin, nanti sideways lagi akan cenderung bagus ya. Kalau musuh scalpingan nanti teman-teman ya, setelah MA 200 ketembus ya, enak tuh. MA 200 ketembus, menghadap ke atas udah scalpingan di situ, nggak bakal nyangkut istilahnya gitu. Ya walaupun nyangkut paling 3 tick 4 tick lah teman-teman ya. Kalau sudah walaupun nyangkut agak dalam dikit ya, cenderung pasti di up kembali kalau MA 200 sudah mulai di bawah candle. BBCA ternyata masih belum mampu bertahan di MA 200 karena MA 200 masih menghadap ke bawah ya. Berarti yang lagi bagus cuma BNI doang ya, sudah mulai menghadap ke depan ya. Ini butuh dorongan lagi teman-teman sampai level 8825 ya untuk ngambil tenaga. Ini selagi ngambil tenaga dulu ya. Yang penting dia tidak jebol.
area candle panjang ini ya nih. Harusnya ditahan satu tick sih di bawahnya ya. Harusnya di highlight sekarang atau enggak satu tick lagi deh. Di 8325 ya. Walaupun hari ini foreign net sell ya 110 miliar, tetapi kalau lihat pengambilannya lah masih banyak lah teman-teman ya. CC broker yang nomor 1 ya, ditambah si BK sudah mulai masuk. Saya pikir harusnya sih bisa di up gitu ya. Cuma lagi nunggu momen aja ini teman-teman. Selagi dia masih terlihat jelas MA 200 masih menuju ke bawah ya masih potensi ada penurunan. Cuma untuk koreksi aja ini teman-teman. Walaupun di sini banyak gap ya. Mudah-mudahan untuk masa depannya lah teman-teman gap ini ya. Saya khawatir itu kalau MA2 belum menghadap ke depan ataupun belum menghadap ke atas teman-teman. Karena potensi penurunan itu masih ada ya. Mau foreign ngambil berapapun kalau pingin turun ya turun aja. Makanya harus dipastikan dulu nanti MA200 menghadap ke atas ya. Jadi cenderung dia akan up ya. Walaupun ada koreksi kan koreksi santai aja gitu kan. Kalau masih belum MA200 yang belum dilewatin masih agak sedikit tegangnya. Kenapa? Karena satu meninggalkan gap teman-teman ya. Dan belum konfirmasinya MA200 kalau sudah mulai menghadap ke atas mungkin hanya untuk masa depannya gitu kan. Suatu saat dia akan ke sini kok teman-teman tenang aja gitu ya. Nah, teman-teman untuk BBCA, BBNI, BBMRI sama BBRI sudah ya. Nah, kita sudah mulai masuk ke pembahasan punya teman-teman kita. Baik, kita mulai. CBDK, aduh mohon maaf ya teman-teman ya, baru tahu nih kenapa, padahal CBDK sering dibahas, kenapa baru muncul teman-teman ya. Tahu nih sistemnya kali ini. Dari Reva Saputra ya CBDK katanya ya. Terus dari Bro Muhammad ini saya mau ngebahas CBDK ini ya. Oke teman-teman ya, CBDK kita cek. CBDK kan nanti mau diambil teman sama si Pani ya. Setelah registrasinya udah terjadi belum si Pani ya? Kita cek nih si Pani deh. Makanya ini kalau dia belum diambil sama si Pani mungkin akan cenderung harganya pengen harga murah teman-teman ya. Pani ya. Besok deh kita bahas ya si Pani ya. Mudah-mudahan bisa ke yang emang milik bandar ini aman teman-teman si Pani juga ya. Oke, CPDK ini tanda penurunan yang saya bikin sudah mulai dilewatin 1, 2, 3 ya. 3 tanda penurunan belum ya itu ya. Oh sudah ya. Sudah apa belum? Belum ya. Belum teman-teman. Beda situ ya. Nah dia sudah bikin support ya dengan candle kembar. Nah ini ada tanda penurunan di sini. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman lah teman-teman. Yang penting tidak di bawah area penurunannya aja. Karena kan sekarang kan mau menghadapi pembelian ya dari si Pani teman-teman mungkin yang akan terus di sideways-kan dulu gitu ya. Terlihat lagi di sini sih sudah smart money sudah pada masuk gitu ya walaupun bandar lokal sama si porennya keluar gitu ya. Nah, cenderung dia lagi memperhitungkan dulu teman-teman bagaimana aksi dari korporasi pemiliknya gitu kan, pemilik yang baru ya. Bukan pemilik yang baru ya, jadinya penambahan lah kepemahaman kepemilikan gitu ya. Jadi dia lebih dominan si Pani nanti ya. Nanti kalau sudah mulai terambil teman-teman untuk isunya mungkin dia akan cenderung dipertahankan dulu di area sekarang. Tapi kalau biasanya seperti itu teman-teman ya. Karena kan mau mau dibeli lah gitu ya si BDK ini. Mungkin mau di harga murahnya. Kalau nggak nanti nunggu kepastiannya dibeli di harga berapa biasa seperti itu teman-teman ya. Nanti kita cari Pani dulu ya. Tapi untuk CBDK ini masih punya PR dia teman-teman ya. Saya sampai ke angka nih 10.825 ya. Apakah ke sini? Ya, teman-teman ya. Cuma sekarang kan lagi ada aksi korporasi dulu yang menyebabkan dia harus akan dibeli dulu. Makanya nih sudah mulai dari bulan Agustus sudah mulai sideways gitu kan. Sudah mulai sideways panjang ya, naikin tapi turunin lagi, naikin turunin lagi gitu ya. Tapi posisi sekarang sih posisi baik teman-teman. Kenapa? Karena MA sebelum ini sudah berada di bawah candle gitu ya. Apalagi ada meninggalkan gap gitu di sini nih. Ada tanda kenaikan juga di angka 7.700-nya gitu, 7.800 ya. Dan saya pastikan nanti akan kasih ini kok tenang aja. Ini satu milik ketokohan juga gitu kan. Pasti bandarnya nanti ngambil lagi. Walaupun beberapa hari ini ya. Dari mulai tanggal 3 November itu si Poren sama si bandar lokal cenderung masih jual. Apalagi Poren ya sudah mulai dari tanggal 16 Oktober ya. Terus bukan penjualan tapi sedikit-sedikit. Tapi walaupun mereka ngejual ya barang lokal sama si Smart Money sudah berkumpul. Nah biasanya Smart Money pun punya andil yang luar biasa ya. Ketika dia pengambilan sudah mulai banyak akan terjadi kenaikan. Makanya Smart Money yang di sini tuh tidak boleh dipandang sebelah mata ya, dua mata sekalian pandang gitu ya. Nah biasanya kalau naik pun ya tanda awal itu dari Smart Money teman-teman ya.
baru beberapa hari kemudian dia ngambil lagi baru terjadi kenaikan. Makanya smart money sangat diperlukan sekali, terutama emiten-emiten yang terlihat jelas ketika smart money ngumpul terjadi kenaikan. Ini mungkin sebentar lagi teman-teman akan naik lagi. Saya pikir ke level sinilah teman-teman, ke level sini aja dulu ya. Yang penting dia melewati area tanda kenaikan itu solid baru kelihatan jelas ini. Ternyata ini adalah ada si kepala merah kecil ya. Nah, mungkin akan saya kasih tanggal dulu di sini ya. Kita nunggu keputusan. Enak sih nunggu keputusan dulu teman-teman. Keputusan dari si paninya nih. Si pani mau di harga berapa gitu dia ngambilnya gitu kan. Jadi ketahuan nanti, oh berarti support si pani aja ketika di appraise mungkin ya sudah sebagian ada yang di harga segini teman-teman ya. Maka si pani aja nanti mungkin harga berapanya untuk ngambil CBDK-nya nanti mana lagi pada nunggu ini teman-teman ya lagi pada nunggu mungkin kita akan tunggu beritanya ya. Mudah-mudahan nanti beritanya keluar dengan cepat lah. Dan ketemu beritanya teman-teman. Oke, CBDK ya masih sideways aja ya. Selagi dia tidak bisa menembus 6475 masih ada potensi penurunan. Tetapi kalau turun ya jangan sampai lepas daripada supportnya di lepas ini supportnya nih. Kalau dia masih turun ke sini masih posisi aman karena masih dijaga ini supportnya walaupun sudah turun daripada MA 1920. Selagi tidak jebol masih posisi baik-baik aja dan kabarnya smart money sudah berkumpul walaupun forex sama barang lokal keluar. Aman aja teman-teman ya. Depum soalnya Depum teman-teman ya. Depum. DPUM ya. Dari Bro Alamu Fasa ya, saya selalu saham Depum. Oke, Depum baik. Makasih ya Bro atas komentarnya sangat luar biasa ya. Terima kasih sama-sama ya. Kita cek Depum. Depum sudah mulai bagus, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, tanda penurunan dilewatin, kita gantikan ya. Nih, suatu saat dia akan ke sini teman. Suatu saat pasti ke sini. Kenapa? Perhatikan yang di sini. Pasti ya ke sini ya. Biarkan dia naik dulu teman-teman. Ini ke tanda kenaikan belum bisa di break teman-teman ya. Di 68 ya. Ini harus ada break dikit aja. 69 aja. Cenderung dia akan up ya. Tapi kalau dia tidak sanggup teman-teman cenderung dia akan turun. Karena masih pas banget di tanda kenaikannya. Ya. Harus bisa dikit aja minimal kalau ini 68 ya. Berarti 69 di break teman-teman. Itu akan lebih baik lagi. Kenapa lebih baik? Karena sudah di break ya. Kalau sudah di break enak nih. Ini tanda kenaikan juga ada nih. Nah, ini tanda kenaikannya nih. Di angka 72 teman tanda kenaikannya. Nanti targetnya di sini nih. 79 dulu ya. Nanti kalau sudah 79 di break itu cenderung akan bagus. Oke, target 79 ya. Nih porennya bagus nih, udah ngambil ya. 188 juta CC sama broker bagus semua yang ngambil hari ini teman-teman ya. Oh, bandar lokalnya siapa yang ngambil? Masih ada teman kita tapi YB sudah mulai manggil ngambil bagus nih. Teman kita pada keluar ya. Bandar poren masuk kan. Bandar lokalnya masuk di sini, udah masuk ini nih. 30 Oktober masuk ya. Tapi dengan teman-teman nanti ini harus waspada ketika di sini ya 56-nya ya. Tapi dia masih posisi uptrend kalaupun diturun ke sini ya. Kenapa? Karena masih dijagain di MA 200-nya nih. Bila mana MA 200 sudah mulai menghadap ke atas untuk di break mungkin area 72 lebih dikit teman-teman ya. Cenderung dia akan bagus nih. Targetnya ke angka 80. Apakah bisa? Bisa, teman-teman aja ya. Nanti selanjutnya di sini nih 91 teman-teman. Bila sudah ngebreak ataupun sudah sampai sini dengan body 91 adalah target selanjutnya. DPUM kita cek. Bagus teman-teman DPUM. Kalau turun-turun dikit wajar lah teman-teman. Contohnya ada gap di sini nih ya. Ini masih posisi aman ya. Ini kan ada gap kecil nih. Walaupun turun posisi aman, tapi kalau lebih terbaik itu turunnya tidak lepas daripada sini nih. 66. Nggak boleh turun. Kalau dia tidak turun dari 66 berarti bagus banget. Koreksi sedikit doang gitu kan. Kalau sini pun masih aman gitu. Cuman khawatir aja kan sudah mendekati MA 20-nya. Tapi untuk pungutan bagus. DPUM. Posisi murah banget. Ini 0.00 berarti dia cenderung milik bandar, teman-teman. Kenapa milik bandar? Karena kan di up, teman-teman ya. Fundamental mana gitu kan yang menyatakan habis istilahnya PRS-nya 0.00 tapi di up gitu kan. Kita lihat PRS minus 7, yang penting keluar keuangannya, laporan keuangan keluar, hutang juga tidak Oh, hutangnya udah gede nih. Teman-teman hati-hati ya hutangnya nih. Udah 1.54 ya hutangnya ya, ROE-nya minus. Jadi selama dia masih dikuasain sama bandar, yang penting dia ngeluarin keuangannya aja teman-teman. Laporan keuangan maksudnya teman-teman ya.
Masih aman, tenang aja ya. Pasti di up kok teman-teman. Yang penting dia melakukan keuangannya. Oke, tadi targetnya 79 bisa jadi dengan shadow teman-teman ya. Manfaatin itu aja. Bila mana dia tembus dengan body cenderung dia akan bagus dan bisa ke 91. Harga pun masih murah banget ya. Dia bisa ke target murahnya ya. 136 ya harga murahnya. 120 lah teman-teman. Itu harga murahnya 120. Oke, bagus ya. Gadget CO sekarang. Dari Sis Yeti Susilawati ya. Gadget CO katanya. Oh, maaf baru dibahas teman-teman ya. Gadget CO tanda kenaikan pas banget di tanda kenaikannya. Tapi belum mau break, udah break dikit ya. Hati-hati teman-teman ya. Sudah mulai break dikit, sudah mulai membaik tapi dia ngasih tanda kenaikan. Tapi di samping itu dia ngasih tanda penurunan juga gitu ya. Nah, bila mana dia turun ke sini masih posisi aman, yang penting dia tidak jebol area MA10-nya itu yang aman banget. Tapi kalau sudah mulai jebol sini ya waspadalah teman-teman ya karena dia sudah melewati yang namanya support ya. Nah, ini kan ada gap yang sangat lebar sekali ini. Pasti ketutup ya, suatu saat pasti ketutup. Kalau tidak hari ini gitu ya. Nah, itulah tanda kenaikannya. Saya bikin lagi ya, semakin banyak tanda kenaikan semakin bagus kan. Nah, bila mana tanda kenaikan yang di angka 328 tidak mau ditebus, berarti kan setengahnya tidak mau ditebus, teman-teman. Artinya dia akan melakukan penurunan. Nah, bila mana penurunan hanya sampai sini aja, 3296 aman banget. Tapi kalau sudah mulai bawah sini, amannya agak berkurang. Aman, teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai nyentuh, nah minimal dia itu kalau pingin up lagi ditahan di sini. Di angka 276. Minimal di situ ya. Oh, maksimal di situ ditahannya. Jangan lebih lagi. Kalau lebih lagi pas banget, waspadalah. Dia bisa turun kembali, teman-teman. Bisa mencapai ke harga mana? Nih, 216, teman-teman ya. Posisinya masih uptrend, tapi bandar lokal cenderung ngambil ya, 4.000. 2 hari ini ngambil nih. Satu di angka 18.000, yang satu di angka 4.000, teman-teman. Jadi si bandar lokal lagi ngambil posisinya. Ada si AZ yang ngambil ya. Ada si KI juga sudah, ATA juga sudah mulai masuk walaupun sedikit, tapi pengambilan lumayan lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kalau kita cek untuk 15 menitan, kalau teman pengen scalping gitu ya. MA 200 kan masih di bawah, tapi butuh konfirmasi satu tick ya. Di tiga berapa nih satu ticknya itu? Berarti 304, 305, 6 ya, 306 ya. Nah, mungkin kalau sudah di 0306 teman bisa ngambil di situ gitu ya. Gadget CO. Nah, teman-teman tapi jangan itu dulu teman-teman ya. Ini posisinya seperti apa dulu kita cek. Ya posisi sudah di harga premium ya. Hati-hati dengan harga premium gitu kan. Nah, ini belum pernah menyentuh harga atap, berarti masih ada peluang lagi harga atapnya. Tapi kalau saya perhatikan nanti teman-teman ya, tolong kalau dia sudah tidak bisa nembus lagi tanda kenaikan di 328-nya, lebih baik teman-teman ya udahlah sampai sini aja gitu kan. Apalagi kalau dia sudah sampai ngepotong lagi MA10-nya gitu kan. Karena biasanya kalau tidak mau up itu ya cenderung dia tidak mau menembus tengahnya dulu. Tapi kalau sudah tengahnya ketembus ya bisa melanjutkan kenaikan lagi untuk menutup gapnya. Ini gap juga pasti ketutup. Ya teman-teman, kalau yang nyangkut di atas suatu saat contohnya dibawa ke bawah kembali. Nah, suatu saat akan kesini lagi. Cuman ya sekarang kan posisinya teman-teman ya, posisinya MA11 karena menuju ke atas ya. Harusnya posisinya posisi bagus teman-teman. Posisi bagus ya. Nah, ini tanda kenaikannya saya bikin di situ ya. Tanda update-annya. Oke, teman-teman ya, selama dia tidak jebol area MA10-nya masih posisi aman dan terkendali. Tetapi di sini dibatasin 326, 328, jangan sampai dia kalau tidak mau nembus, teman cenderung dia akan turun kemudian ngambil tenaga. Tapi kalau tidak ngambil tenaga lagi tidak malahan dijebolin ke level 268, waspada temannya bisa turun gitu kan. Supportnya di sini kan. Nah, harusnya kan ketika dia bikin support, ya ini kan support nih, teman support satu kan tidak dilewatin ya, cenderung ditahan di sini. Nah, ini kan jadi support kan. Jangan sampai dilewatin. Kalau dilewatin ya cenderung downtrend nantinya teman-teman ya walaupun MA 200 masih menghadap ke atas berarti kan mau koreksi dalam gitu kan. Oke teman-teman ya, sementara gitu dulu ya untuk si gadget SEO ya. Potensi kenaikan masih ada, cuman ini si bandar polanya malah keluar. Tapi walaupun keluar, bandar lokalnya masih ada di dalam ya. Oke teman-teman ya. Apalagi kalau dia sebenarnya kalau ngambil lagi ya, ini kan sudah mulai jualan di atas, ngambil lagi di atas.
Nah, biasa suka terjadi kenaikan lagi kalau ada pengambilan di atas lagi. Cuman saya mengingatkan, emiten ini sudah harga premiumnya, yaitu harga tengah ke atas harga premium. Walaupun ada kesempatan ke atas, tapi teman-teman harus ingat ya bahwa emiten ini adalah emiten istilahnya sudah agak lumayan mahal lah gitu ya dari standarnya gitu kan. Tapi posisi MA mah bagus teman-teman, apalagi badan lokal pun sudah mulai ngambil. Oke, HMSP teman-teman ya. Kita cek HMSP. Berarti bawaan teman-teman, HMSP bawaan ya. Koreksi sebentar teman-teman ya. Nah, kalau koreksi seperti ini teman-teman lebih baik sabar dulu ya. Dia akan membentuk yang namanya support. Ini lagi pembentukan support dulu. Bagaimana cara mengetahui dia kembali lagi untuk di up ya. Berarti support yang sini kan jangan lewat jauh gitu kan. Juga sudah mulai break juga. Tunggu dia bikin support dulu ya. Nanti kalau mau masuk, teman-teman mau masuk ya upayakan. Tunggu sampai MA10 dibalikan kembali ya. Nah, itu menjadi dia itu kan jadi support lagi. Yang sebelah sini ketika dia koreksi kan jadi saya support ya. Nah, ini area aman di sini nih, MA20 815 masih posisi aman, HMSP ini. Jangan sampai jebol sini aja nih. Kalau jebol sini kan supportnya dijebol ya waspadalah teman-teman ya. Ini maksimal di sinilah teman-temannya 775 gitu ya kalau dia mau up kembali gitu ya. Kalau sudah di sini kan sudah mulai agak sedikit riskan juga gitu kan untuk kenaikannya gitu ya. Cuman yang saya lihat di sini teman-teman ya untuk si HMSP ini posisi dulu ya. Posisinya cenderung masih murah banget. Jadi lagi mau ngeberi ke harga murahnya teman-teman. Cuman untuk istilahnya penurunan singkat aja ya. Nanti bisa ke level sini teman-teman minimal nih. Cuman ya turunnya aja kan dari mulai tahun 2019. Sekarang tahun 2025 6 tahun. Bayangin aja 6 tahun dia nurunin barang. Nurunin harga 6 tahun. Jadi kalau ada kenaikan 1 atau 2 tahun ataupun 2 bulan kan. Tapi kalau kenaikan kadang-kadang gampang gitu ya. Beda dengan karena kalau penurunan kan jarang ada yang nerima. Kalau yang uptrend beli kan banyak yang beli teman-teman. Wah uptrend nih gitu kan teman-teman kita aja kan pada suka dengan yang uptrend gitu. Emang menguntungkan teman-teman yang uptrend itu ya. Makanya ada kesempatan ya agak lama dikit bisa ke level harga tengah lagi ya. Minimal ke sinilah teman-teman ke angka 2000-an juga masih bisa kekejar HMSP ini ya. Karena sekarang pun posisi sudah mulai bagus, MA200 sudah berada di bawah. Nanti kalau ada koreksi, nah teman-teman ya mau ngambil nih emiten sepertinya kalau mau ngambil ya tunggu aja sama dia naik biarin aja. Naik dulu biarin pasti dikasih koreksi kok. Ini kan naik kasih koreksi kan. Nah, ambillah ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas lagi. Ya, ketika dia break targetnya di sini 990. Kalau sedangkan saya tidak punya target lagi. Nanti setelah ini ketembus baru kita bikin target yang baru ya. Bahkan saya pun akan menargetkan ke angka minimal ke sini. 2000-an lah ya. 2000 dijebol, udah sampai sini 3000-an. 3000-an kan sudah mulai berapa persen? Hampir 100 200% lebih. Makanya ini ke harga ke level 2000 aja kan lumayan atau 1000 aja teman sudah lumayan kan. Oke, teman-teman ya, posisi lagi murah sebenarnya murah ya, di harga murahnya ya. Ini mau menembus harga murahnya aja. Kalau sudah di harga murahnya cenderung dia akan bermain di angka murah ke tengah gitu kan. Makanya targetnya nanti tengah-tengah juga. Oke, teman-teman ya, kita tunggu sampai dia ngejebol 2995-nya baru kita akan targetkan ke harga lebih tinggi di angka 2000. Kita sambil lihat dulu ada tanda kenaikan di mana aja gitu teman-teman. Oke, teman-teman ya. Foreign bagus ya pengambilan hari kemarin ya. Paparan jadi 5 hari yang ngambil ya. Bandar foreign keluar hari ini gampang aman aja lah. Bandar lokal pun keluar hari ini juga aman, masih banyak barangnya. Oke, teman-teman ya, sementara sebetulnya HMSP ya, yang penting jangan di bawah support. Kalau masih turun di 815 terus di angka 785 masih posisi aman dah. Untuk menjemput PR-PR-nya aja dulu, teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu dulu, kalau mau average sabar aja dulu ya. Kalau sini bu jangan average lah, teman-teman ya. Kalau dari sini ke sini contohnya baru 10% teman-teman ya aman 10% mah. 2 kali tarikan juga aman. 20%, 30%, nah baru harus average teman-teman ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan lagi ya. Biarkan dia kembali ke jalur yang benar dulu ya. Bless sekarang ya, bless. Dari Sai Hai ya, 7128 ya.
Alias blast selama nyangkut di harga berapa bro? Nyangkutnya bro, Saudara. Blast di harga berapa? Nyangkutnya blast. Kalau nggak salah emiten yang didowntrendkan ya ini deh. Brokernya si YJ ya. Kalau nggak salah ini broker yang didowntrendkan bukan ya? Oh, tadi saya cek. Oh iya teman nih. Ini emiten yang didowntrendkan loh teman-teman. Si Blast ini. Ini masuk ke penelitian saya teman-teman nih. Dia itu emiten yang didowntrendkan tapi tidak nyentuh 50. Iya benar. Ini emiten yang didowntrendkan tapi tidak menyentuh 50. Ini memang memiliki fundamental tapi masih masih aman. Masih aman kenapa? Ini masih dikuasai sama Bandar kan selama 3 tahun teman nih. Setelah saya bilang itu ya. Ini emiten ada target utamanya teman di sini nih. Ya, tahun 2024 nih. Sekarang kan lagi downtrend dulu nih. Ya, sekarang lagi downtrend dulu teman-teman ya. Kenapa saya bilang downtrend? Karena perhatikan EMA 200-nya ya. Ini masih turun dulu nih. Ya, masih turun perhatikan nih. EMA masih menuju ke bawah kan. Sempat kan dia 11 ini ke level sini kan nih. Tuh ya, sempat naik kan. Waktu tanggal berapa nih? Tanggal 30 September ya. Nah, kalau sekarang lagi turun dulu wajar. Kenapa sih yang suka saya bilang itu ya? Ini target kenaikan sudah dijemput nih. Tapi dia ngasih tanda kenaikan yang baru lebih tinggi lagi. Bagus berarti nih. Saya kasih tercapai dulu lepas ini ya. Sedikit satu aja. Karena memang itu pencapaiannya gitu ya. Biar nanti saya punya sejarah ya. Ini udah lama nggak dibahas, betul teman, udah lama tidak dibahas ini. Oke, kasih tanda kenaikan lagi. Kenapa sih suka saya ngasih tanda kenaikan bagi yang baru tahu? Biar teman-teman sudah mulai tahu, oh tanda kenaikan yang tahap pertama dilalui gitu kan. Kedua dilalui, lah pas ketiga, pas tengah-tengahnya yang ketiga, lah kok turun lagi berarti nggak kuat. Berarti cenderung dia akan turun lagi. Nah, baru cek lagi tuh tanda penurunannya sampai mana supportnya. Nah, ini supportnya di sini sekarang nih. Nah, ini supportnya nih, ya. Itu support saya kasih tanda, bukan support aja itu ya. Itu adalah tanda penurunan, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tanda penurunan nih, ya. Yang sampai jebol lagi nih. Nah, biasanya kalau dia mau up, ya ini kan tanda penurunan nih. Biasanya tidak akan menyentuh tanda penurunan dengan body. Body ini kan nih tidak disentuh sama body beberapa hari ini ya. Bila mar tersentuh sama body, area penurunannya, karena ini support yang terininya teman-teman ya, cenderung akan turun. Makanya ini ditahan kan, ketika turun ditahan kan satu tick nih. Sama kan ditahan satu tick kan. Nah, selama dia tidak dijebolkan area satu tick yang di bawahnya ini cenderung masih baik-baik aja walaupun lagi posisi turun ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil sabar dulu ya. Mungkin nanti akan ada kenaikan sementara dulu. Nah, biasanya kenaikan sementara itu hanya sampai tanda tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Karena harga tertinggi sebelumnya di angka 167 nih. Nah, biasanya hanya terlewati dengan shadow aja. Kemarin kan di sini nih, ya. Harga tertingginya tidak bisa dilewatin kan dengan body. Coba turun lagi. Nah, ngasih lagi tanda kenaikannya. Nah, sama teman-teman ya. Kalau tidak bisa dilewati lagi, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah lewat sama body, nah body ini kan di sini nih sudah lewatin sama body kan. Nah, dia ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi, hampir menyentuh MA 200 tanda kenaikannya. Berarti posisi si 187 ya cenderung sama dia akan disentuh ke sini gitu kan. Cuman kita tunggu dulu waktunya yang tepat untuk ngambilnya. Kalau pingin enak, teman-teman ngambil pingin enak ya, jalur uptrendnya. Tunggu sampai MA 200 berada di bawah candle. Artinya bisa jadi si MA 200 yang ngejar candle atau candle yang ngejar si MA 200. Ada dua kemungkinan gitu. Makanya setiap tanda kenaikan harus diperhatikan itu apakah si candle itu akan ngejar MA 200 atau malahan banyak tanda kenaikannya berarti si MA 200 yang akan ngejar candle teman. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman ya. Jadi nanti saya kasih tanggal di sini nih. Buat update nih. Berarti dia harus bisa melewati sini ya di sini. Tanggal 13 11 25 ya. Kalau target mah di atas nih teman-teman ya. Ini tapi target terdekatnya teman-teman bisa malah ke sini nih. Target terdekatnya atau enggak sini nih. Ini target terdekatnya aja ya. Karena kan kalau target MA 200 masih berada di atas, kecenderungannya itu dia tidak bisa melewati MA 200 dulu kan selama MA 200 masih menuju ke bawah gitu kan. Bahkan kalaupun disentuh sampai ke level sini contoh kita targetnya ya 202. Nah,
Selama MA200 masih menuju ke bawah itu masih potensi ada penurunan begitu teman-teman. Karena si bandar lokal perhatikan menjual terus gitu ya. Terus si bandar foreign yang nerima nih sejak bulan Oktober ya tanggal 9. Sekarang udah lebih daripada sebulan ya, sebulan lebih ya. Nah, makanya si bandar foreign kan nyicil juga, teman-teman ya. Nyicil juga. Makanya teman-teman jangan malu untuk nyicil lah gitu, teman-teman ya. Dikit, dikit, dikit. Tapi kalau mereka kan punya tujuan gitu kan. Tujuannya pasti memaaf harga gitu kan bersama dengan nanti bandar foreign, bandar lokal gitu smart money ya. Nah, kita sebagai retail ya udah nyicil dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Kita ngikutin aja gitu kan. Teman-teman kalau mau teman-teman kenaikan sementaranya ikutin emang sebelum karena menuju ke atas mungkin nanti ada kenaikan sementara. Bila mana paten teman-teman kenaikan sampai ngebreak ya hasil break aja ya. Nah, cenderung dia sudah mulai membaik lagi gitu. Bahkan tanda kenaikan yang di sini pun bisa dilewati karena ini tanda dari mereka saya sudah ngebreak area sini nih saya akan kasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi dan saya cenderung akan ke sini begitu teman. Intinya seperti itu. Nah, perhatikan nih, yang naikin itu adalah si bandar lokal di sini teman-teman. Si bandar lokal yang naikin ini. Nah, terus ketika di bandar poin masuk gitu kan, tidak terjadi kenaikan kan di sini kan. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi lebih baik teman-teman sabar aja dulu untuk ngambil kalau teman nyangkut di harga berapa teman-teman ya. Kalau teman pengen nggak punya dana lagi untuk average ya. Selagi teman-teman masih punya harga di bawah MA200, bisa di angka 180 ataupun di angka 180 atau 70 ya. Sebenarnya masih bisa kejemput, hanya kejemput aja. Kalau teman pengen cuan, sabar dulu. Biarkan MA10 sampai MA20-nya bekerja dulu untuk tanda kenaikan sementara. Tetapi untuk jangka panjang dikitnya ini harus nunggu dulu ya. Biarkan MA200 berada di bawah candle kembali. Baik teman-teman ya. MDKA sekarang. Ini tenang aja, Blast itu dalam posisi saya yang ngawasin teman-teman. Kenapa? Karena yang tadi yang diontrenkan. Ya. MDKA berarti bawaan. Jadi ada dua emiten. Yang satu lah dibahas, yang satu lagi belum. Nah, MDKA teman-teman. Terakhir dibahas tanggal 30 ya, bulan 10. Saya rubah dulu tanggalnya 13. Biar saya ingat teman-teman. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Sayang banget ya barang lokal sama seponnya keluar. Tapi tenang, perhatikan udah bikin step teman-teman dia ya. Dia sudah bikin step ya. Nah, ini step kecilnya nih. Jadi kalau ini dia step kecil yang ini masih posisi aman teman-teman walaupun di jebol ya karena kan belum ada candle panjang yang break gitu ya. Perhatikan nih satu, dua, teman ini bisa bikin step kan ini tiga kan. Tapi yang ketiga ini walaupun disentuh nggak usah khawatir. Yang penting jangan yang ini yang disentuhnya ya. Karena posisi turun bisa terjadi teman-teman ya. Nah dia itu harus kalaupun turun memaksakan diri ya untuk melewati istilah candle yang kecil ini ya support yang terkecilnya jangan sampai lewat daripada 2220. Ini maksimal penurunan. Kalau dia jebol waspada. MA200 menanti dan support yang terendahnya juga menanti, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau support yang di sini lewatin sudah akan saya dua itu, tapi biasanya kalau kalau emiten itu mau uptrend biasanya tidak menyentuh supportnya, hanya ditinggalin satu titik atau dua titik. Smart Money berkumpul dengan baik, MA200 masih menuju ke atas, walaupun bandar lokal, bandar polis cenderung jualan, tetapi dia masih punya banyak barang dan secara trend dulu masih posisi bagus uptrend. Saya pindahin ke sini ya karena sama teman-teman biar kosong aja di situ enak. Ya, sama makanya masih jadi target di sini teman-teman. Jebol area 2760 makanya di sini harus jebol dulu nih ya. Harus bisa melewati tanda kenaikan 2620. Nah, target keduanya di sini. Nah, di angka 3000-an teman-teman. MDK ini milik Bandar aman teman-teman. Milik Bandar aman teman-teman ya. Ngikutin TA-nya juga mulai bagus teman-teman. Enaknya milik Bandar sebetulnya ngikutin TA-nya aja cenderung enak teman-teman ya. Kan masih posisi uptrend MA20 pun belum dilewati. Bahkan walaupun turun dari MA20-nya selagi dia tidak jebol area support ini ya masih posisi aman. Makanya mendingan kalau dia jebol teman-teman jangan sampai lewat daripada support terpanjang ini. Bukan support karena panjang ini, minimal satu tick ya. Itu masih posisi aman. Oke teman-teman ya, MDK ya masih posisi bagus, masih uptrend, masih terjadi. Target terdekat di angka 2540 sedikit lagi
Dan mungkin nanti ke agak tinggi dikit yang ke 3 ribuan untuk si MDK. Dan tentunya tenang milik bandar teman-teman. Aman lah milik bandar. Harga wajar dulu 2,4 ya. Belum dihitung ya harga wajarnya ya. Kalau harga bandar mah cenderung sebenarnya ngikutin TH aja bagus, apalagi ngikutin isian gitu ya. Ya teman-teman ya, pipa sekarang ya. Pipa. Pipa. Dari Miko Lampung ya. Saya nyangkut di pipa Epres 327. Kapan ya bisa kejebut? Nah, kita cek nanti ya. Pipa dari Stoy. Kemana aja bro? Selama ini. Baru kelihatan lagi. Pipa 327. Pakai P ya, pipa itu ya. Pakai P. Pipa ya. Cek sini dulu teman-teman. Pipa posisi di mana? 327 ya. Pipa. Oke, pipa. 327. Oh, masih di bawah harga tengah ke bawah ya. Sekarang 304, 27 poin ya. Pipa. Emiten yang dilongsorkan tahun 2023 mulai diangkat 50 bulan Mei tahunan. Baca bulan September sampai target. Oh, udah sampai, misi selesai, teman-teman ya. Ini misi selesai saya teman-teman ya. Berarti ini misi kedua nih ya. Oke, misi kedua kan dia meninggalkan jejak kenaikan. Posisi pun belum menyentuh harga atap pipa ini ya. Nah, berarti akan ke sini. Nah, kita kasih tanggal yang namanya sini ya. Ini mah emiten yang memakan asam garam. Kenapa? Dari FCA sampai ke harga 600 kan luar biasa ya. Kedua kali. Apakah dia akan ke sini lagi? Kalau secara historis teman-teman ya dia harus ke sini lagi. Kenapa? Perhatikan dia punya gap yang sangat lebar teman-teman. Artinya gap itu harus kejemput teman-teman ya. 327 masih bisa kejemput, masih bisa teman-teman kalau posisinya sekarang. Kenapa? Karena kan MA10 sudah mulai di bawah candle tapi masih menuju ke depan. Ini masih dalam tahap konfirmasi ya. Karena kemarin waktu di tanggal 10 November sampai tanggal 11 November terjadi si kepala kembar teman-teman, maka suka terjadi penurunan juga gitu kan. Nah, tinggal tunggu aja sampai dia break dulu, berarti area 336. 327 mah masih aman sebentar 300 ini, masih aman teman-teman. 327 ini masih aman teman-teman. Ya, masih 327 di sini ya. 327 ya di sini area sini teman-teman. Area sini nih. Ini kan ada gap nih. Nah, biasanya ada kenaikan sementara teman-teman ya. Ini kan sudah terjadi kenaikan sementara nih sampai ke 330 ya. Nah, jangan sampai lepas daripada sini nih. Bila mana lepas, ya kan ada gap nih. Kalau sampai gap doang nggak jadi masalah di sini nih, aman, masih aman ya. 28 masih aman. Tapi kalau sudah lepas area sini waspada, dia bisa ke level sini. Kan banyak tanda penurunan nih, teman-teman gapnya nih. Gap itu tanda penurunan semua ya. Dia lagi berusaha untuk kembali ke harga penurunannya gitu kan. Nah, kan ada 394 nih harga tengah nih teman-teman ya. Biasanya kalau mau downtrend ataupun ada kenaikan, bila mana tidak sampai ke harga tengah, hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Tetapi kalau sudah harga tengah sudah mulai di break, nah tanda kenaikan itu pasti kejemput. Kalau 327 kan masih posisi aman sebenarnya teman-teman ya. Karena masih ditahan nih MA 10-nya, kecuali kalau dijebol MA 10-nya nih ya. Ini kan baru mau up juga gitu kan. Nah, ya kan ketika up itu meninggalkan jejak berupa gap kan. Nah, gap itu biasa suka dilalui dulu gitu kan. Jadi kalau hanya turun ke 280 sebenarnya masih posisi bisa ditoleransi tidak turun ya. Hanya koreksi aja. Tapi kalau sudah lewat dari yang saya pikirkan di 270, nah batu waspada. Kalau sini masih posisi ada toleransi teman-teman. Ini butuh break aja nih, butuh break dikit ya. Saya pikir ke 392 masih bisa nih di sini teman-teman ya.
kalau terjadi kenaikan yang 13, 11, 25 ya. Nah, bisa ke sini karena kan ada gap nih ya. Cuman ya saya mengingatkan kembali MT ini baru aja turun gunung gitu kan. Tapi ini milik bandar aman, kalau milik bandar mah bisa terjadi lagi sih. Apalagi dari harga FCA bayangin ya teman-teman ya. Kan karena ada aksi korporasi juga ya. Kalau saya kan dari saya sendiri kan sudah selesai sebenarnya ini teman-teman, sudah selesai pengawalan sampai ke target utama di sini nih. Kan di sini MT yang dilongsorkan. MT yang dilongsorkan tahun 2023 ya, ini target utamanya sudah dicapai dengan baik. Bahkan dia itu kan ngasih tanda kena penurunan berupa gap gitu, gap up itu pasti ke tanda penurunan ya. Dan untuk sekarang ini apa 327 bisa kejebak masih bisa teman-teman ya. Asal dia tidak jebol sini ya. Nah kalau jebol area berapa nih? Tadi itu berapa? 270-an ya. 27 berapa nih? 27 26 270 lah teman-teman. Punya area sini nih, area support sini ya. Itu cenderung patut waspada ya. Nah, si Bandar Poren sudah mulai ngambil nih hari ini Poren ya. Nih ada si Cece sudah ngambil ya. 636 juta ya, JP juga 39 juta ya, tidak terlalu banyak. Cuma Bandar Lokal doang lagi jualan dulu nih. Nah, biasanya kalau mau up, teman-teman ya, MT ini kan mau up. Nah, biasanya mereka jualan di atas tapi ngambil lagi di atas ya. Mereka dihabisin dulu barang di atas nih. Yang nerima kan teman-teman kita. Nah, biasanya kan dikasih koreksian dalam ya. Wah, ini kan ini ada koreksian di sini kan. Dijebol kan koreksiannya. Nah, ini sama nih. Bila mana dijebol lagi ya cenderung dia akan turun teman-teman ya. Ini sekarang lagi posisi lagi agak bagus dikit ya karena si Polen sudah mulai nahan gitu kan. Makanya nanti ke depannya teman-teman ya kalau nemu emiten yang sepertinya ke depannya nih ya. Walaupun ada potensi kenaikan, ya ada teman-teman, bahkan di sini kan ada potensi kenaikan. Tapi saya sendiri, teman-teman, saya sendiri itu ketika yang dari turun gunung ini, saya akan nunggu betul-betul memotong EMA 200, biarin ke bawah dulu. Nanti saya ngambil akan di bawah lagi, sudah dipastikan saya akan ngambil di bawah. Saya tidak akan berani ngambil ketika sudah mulai di harga tengah ke atas ya. Mungkin kalau scalping swing pendek lah, antara seminggu atau enggak 2 minggu, oke lah. Karena saya suka ngambil trend up-nya gitu kan. Tapi kalau untuk swing agak panjang dikit, saya cenderung tidak akan ngambil emiten seperti lebih baik saya akan nunggu yang di bawah aja, minimal di harga murahnya, teman kalau saya sendiri ya. Karena saya berprinsip ngambil saham itu di bawah ya, bukan di atas. Jangan sampai kita kebalik. Ngambil saham itu di atas untuk jual di bawah. Ya, kita mampu bertahan untuk nyangkut, tapi kita sekarang tidak mampu bertahan untuk cuan, teman-teman. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk si pipa apakah masih bisa naik naik lagi? Masih bisa, teman-teman, masih bisa. Teman sampai tengah aja sini dulu ya. Saya batasi sampai tengah sini dulu. Nanti kalau sudah break baru bisa ke atas lagi gitu kan. Karena saya melihat tidak MA 10-nya ya. Nah, kalau lihat dari isian bandar lokalnya lagi keluar dulu. Kalau pohon masih ada di dalam gitu kan. Makanya nanti nikmatin aja kenaikannya untuk sementaranya teman-teman selagi dia tidak bisa menembus dengan body untuk area sini dia. Nah, area sini 390-an. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Awas jebol sini ya. Jebol sini waspada bisa downtrend. Bisa dia itu bikin tanda penurunan yang baru ya. Berupa support, teman-teman. Support. Support nih kan ini support nih. Naik diturunin kan, naik lagi kan bikin jadi support nih. Jadi bikin support baru jatuh ya, teman-teman. Tapi sambil nurunin gitu kan. Karena kan baru kembali daripada gunungnya, dia lagi turun gunung dulu. Antam sekarang teman-teman. Antam. Dari Siswika ya, Antam dan Emas nanya. Emasnya saya tahu dulu ya. Jarang ngebahas emas teman-teman. Antam. Antam posisi turun. Koreksinya koreksi dalam banget. Kenapa? Sudah menyentuh supportnya di sini teman-teman. 3120 support disentuh dengan baik, bahkan ini pun akan mendekati support di sini nih karena ada candle panjang nih sudah dijebol ya. Teman-teman waspada, satu lagi supportnya nih. Ya, memang di sini suka ada pantulan, teman-teman suka ada pantulan di sini. Teman-teman lebih baik sabar aja dulu, perhatikan si Poren luar biasa. Ya, luar biasa Poren sama Nokange jual teman-teman ya.
Jadi walaupun ada kenaikan, teman-teman mungkin kenaikan sementara gitu ya. Karena nanti sebetulnya lagi turun dulu teman-teman ya. Ini lagi downtrend, kalau tapi downtrendnya sedikit lagi menyentuh support nih ya. Apakah suka ada pantulan? Suka ada pantulan, tapi hanya kenaikan sementara aja ya. Karena dia sudah turun gunung. Nanti ini target buat masa depannya aja. 3290 buat masa depannya. Biar saya nanda ini sekarang aja ya. Biar nanti saya tidak nyari-nyari lagi teman-teman. Ternyata dia tidak mau menembus ke harga anualis ataupun ke harga wajarnya di sini. Harga wajarnya si angka 4 ribuan kan? Di sini ya, 4 ribuan kan. Kuartal 2 4 ribuan, kuartal 3 saya belum lihat nih teman-teman. Lagi turun dulu teman-teman ya, lagi turun koreksi, emang koreksi dalam ya teman-teman. Saking dalamnya dia supportnya dijebol, waspada. Bandar lokal sama silver lagi distribusi dengan baik. Perhatikan di sini. Nanti walaupun ada kenaikan, biasanya akan kenaikan sementara. Kita nanti hitung harga wajarnya untuk antamnya. Kita bikin HW di sini teman-teman. Mana antam? HW, harga wajar ya. Oke, sementara teman-teman lagi turun dulu. Nikmati nanti kenaikan sementara teman-teman ya. Biasanya dia tidak lebih daripada harga tertinggi sebelumnya. Berarti di sini kan harga tertinggi sebelumnya nih. Hasil nih. Nah, nanti mungkin kenaikannya tidak sampai level sini dulu teman-teman. Atau enggak sampai shadow sampai sini ya. Nah, kalau dia akan uptrend kembali, pasti dipastikan dia akan menembus sini nih. 3470 teman-teman ya. Sudah dipastikan harus nembus gitu kan. Atau nanti dia bikin kenaikan yang baru ketika MA10 akan menuju ke atas sudah melewati harga tertingginya di break. Terus ketika dia koreksi tidak melebihi supportnya, pasti dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi apa lihat kenaikan yang baru di sini set dijemput sini tapi turun bablas lagi. Nah, dia akan turun. Tapi kalau dia naik sampai sini terus turun sedikit tapi tidak dijebol kan area sini, langsung up lagi dan ngebreak. Nah, itu terjadi kenaikan yang bisa mengakibatkan dia naik kembali teman-teman ya. Tapi kalau untuk sementara ini foreign sama bandar lokal lagi jualan dulu. Lebih baik teman-teman sabar dulu untuk ngambil. Walaupun ada bandar lokal ngambil, foreign juga YEU juga sudah boleh bagus ngambil, biasanya kenaikan sementara. Kita harus pandai-pandai untuk kenaikan sementara teman-teman ya. Karena sini ada si AG teman-teman broker lumayan juga teman-teman ya, kayak kalau bikin shadow juga bagus teman-teman seperti PK halnya gitu. Saya bikin tandakan seperti di sini ya. Selama MA10 masih berada di atas, jangan ngambil dulu ya. Nanti mungkin nanti teman-teman nikmatin kenaikan sementara aja ya. Untuk sementara ini jangan ngambil dulu. Posisinya soalnya posisi MA200, sorry MA10 lagi menuju ke atas. Walaupun MA200 masih menuju ke atas, tapi potensi penurunan masih ada. Ya. Sama halnya ketika MA200 berada di atas. Ini lagi posisi uptrendnya koreksi panjang aja teman-teman, koreksi panjang aja dan dalam karena sudah melewati sini kan support ini. Oke teman-teman ya, jangan sampai jebol support sini, bahaya nih jebol support sini MA200 gada terakhir nih. Sebenarnya downtrend gitu. Kalau ini kan masih posisi koreksi dalam aja. Karena saya bilang koreksi dalam karena MA200 masih di bawah teman-teman ya. Tapi koreksi dalam juga bisa mengakibatkan downtrend apabila tidak ada pantulan dari MA200-nya. Ya begitu teman-teman ya. Oke, sementara begitu dulu ya untuk Antam ya. NetP sekarang teman-teman, NetP. Bawaan berarti teman, NetP bawaan berarti. NetP bawaan. Masih posisi sideways, tanda kenaikan sama penurunannya yang saya bikin tidak tersentuh dengan body. Ya, saya kasih tanggal aja, berarti masih di situ tanda naik targetnya. Dia punya candle panjang, baik atas maupun bawah ya. Masih ini NetP keren banget ya. Berarti ada kemampuan sama bisa teman-teman, cuman badannya nggak mau ya. Dia lagi mendistribusikan barangnya, perhatikan ya, dia mendistribusikan barangnya. Teman-teman jangan ngambil dulu ketika MA200 berada di atas. Tapi kalau teman mau ngambil, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan ingat harus menuju ke atas. Karena MA200 masih berada di atas, jadi teman-teman targetnya sementara aja kenaikannya bisa ke level 127 atau nanti ke targetnya di sini 137. Ya, apakah bisa ke sini dulu aja bisa teman-teman. Masa nggak bisa? Dan dia punya sejarah karena panjang. Jadi untuk kenaikan ke level sini paling 2 hari 3 hari ke kelar teman-teman ya. Tinggal teman-teman nunggunya aja karena beginilah teman-teman emiten-emiten yang cenderung dikuasain sama
market maker seperti ini. Netpeak kan salah satu emiten yang dibuat sama market maker ya. Cek deh. Ya benar nih, penguasaan market maker kuat sekali ya, 1.300 teman-teman. Posisi lagi murah banget. Ya nanti ini punya harga standar ya, targetnya di sini aja nih. 265 ya nanti ke depannya ya. Oke, 265 ada nggak? Adalah pastilah teman-teman. 202 ya. Nah, 275 ada, 340 juga ada sama 380 teman-teman. Cuman itu buat masa depannya, teman-teman tunggu dulu ya. Biasa tidak nandain semua itu teman-teman. Karena saya suruh tunggu dulu karena EMA 200 nih, masalahnya EMA 200 gitu ya. EMA 200 berada di atas. Nah, ini perhatikan bandar porennya, sudah boleh ngambil kan bahan poren sini. Cuman dia bukan seperti bandar poren yang biasa ngurusin sebuah emiten ya, cenderung dia ngambil keluar sini ompong-ompong. Nah, biasanya ini poren biasa aja, teman-teman ya. Tapi dia itu kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba naik aja, teman-teman ya. Mau di sini kan betul ada ternyata smart money di sini, teman-teman. Makanya smart money ketika ngumpul di sini kan sudah mulai bagus terjadi kenaikan lagi dengan shadow. Nah, ini smart money sudah mulai ngumpul tapi belum ada yang tinggi ya. Tapi di sini ingat ya, smart money itu punya kemampuan gitu kan. Makanya teman-teman lebih baik sabar dulu untuk ngambil. Nanti mungkin ada kenaikan sementara ketika MA 200 berada di atas ya. Nah, nanti tunggu sampai MA 10 bakal menunjuk atau nunggu sampai break dulu nih. 109 break lagi dikit aja 110 lah teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk di situ nanti targetnya bisa 126 ya. Dengan catatan pun ini karena smart money masuk ataupun bandar lokal bandar pon masih di dalam. Tapi bandar porennya bukan bandar poren yang aktif ini teman-teman ya. Cenderung bandar poren yang ngambil untung sedikit keluar balik tidak ada kemampuan untuk memaaf harga gitu. Ya, karena ngambilnya ini jarang-jarang teman-teman ya. Berarti bukan bagian daripada yang ngurusin net fee, teman-teman. Ya teman-teman, sementara gitu ya. Jadi tanda penurunan sama kenaikannya belum ada yang dilewatin, masih cenderung baik-baik aja. Lagi sideways, kecuali kalau sudah break area 110 111, nah dipastikan diadakan kenaikan. Cuma karena EMA 2 harus berada di atas, maka kenaikannya hanya sementara. NCKL sekarang. Kuartal 3 sudah dihitung, lagi turun dulu teman-teman NCKL ya. NCKL lagi turun dulu. Dari Bro Daniel, Perdana JA2257. Nah, kita cek nih NCKL. Ya, baru turun dari gunungnya teman-teman ya. Dari koreksi dia teman-teman, koreksi ya. Nah, dia baru bikin support kecil di sini ya. Nah, di bawah support berarti teman-teman nih. Tapi yang support yang agak seriusnya di sini nih, level sini ya. Makanya sideways kan banyak sini teman-teman ya. Area sini sideways-nya ya, supportnya ya. Lagi turun dulu, lagi sideways turun-turun dikit. Bandar lokal keluar, perhatikan bandar lokal keluar, bandar poren pun ikutan keluar. Betul, masih banyak teman ya keluar terus gitu kan. Merahnya membara banget, merahnya membara banget. Kenapa keluar? Ada yang nampung, siapa? Ada XL, ada teman kita LG per hari ini gitu ya. Yang banyak teman kita mungkin kalau si LG sih ada kemampuan gitu mau apa harga ya. Nah, teman-teman bagi yang mau ngambil, tunggu dulu. Kenapa? MA10 berada di atas, MA20 berada di atas, walaupun MA200 masih ada di bawah. Jadi trend up-nya masih ada, teman-teman ya. Asal dia tidak jebol support. Yang masalahnya sudah dijebol, supportnya di sini dipasin banget. Makanya kalau mau ngambil nanti ada kenaikan sementara, tunggu dulu. MA10 di bawah kadang menuju ke atas. Nanti kenaikan sementara bisa ke level sini 1160. Tapi 1160 bila dijebol dia akan melanjutkan kenaikan, tapi bila disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun lagi. Selama turunnya tidak melebihi supportnya, masih posisi sideways ya. Tapi kalau sudah jebol support, waspada dia bisa ke MA 200 begitu teman-teman. Jadi ini belum menyentuh harga tengahnya, masih di harga premiumnya. Ini milik fundamental, kemarin sudah dihitung 1121. Sekarang di angka 1090 cenderung agak murah dikit gitu. Tapi lagi posisi turun jangan ngambil dulu teman karena baru kembali dari 1300 nih teman-teman. Kalau target saya sih sudah selesai, maka saya akan bikin program yang kedua. Sini target kedua.
Ini mungkin untuk masa depannya dulu teman-teman. Sorry malah jadi ke situ. Nanti untuk buat masa depannya aja. Saya bikin target kedua di sini. Target kedua kali. Karena kan target pertama sudah dilalui teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ngikutin channel ini mungkin sudah tahu gitu kan. Bagi yang baru masuk mungkin ya jangan pakai spasi. Nanti kalau nyari-nyari susah. Oke teman-teman ya. Oke sip ya. Nanti itu target kedua kali. Nah, kalau yang pertama sudah selesai, tinggal target yang kedua. Oke teman-teman ya. Sementara gitu dulu ya untuk NCK ya. Nanti kita sambung lagi karena posisi lagi turun dulu. Sabar aja dulu untuk ambil. Tunggu MA10 pekannya menuju ke atas. Nanti kalau sudah ada MA10 bawah kira kasih kabar saya. Takutnya saya belum bisa ngebahas lagi ya. MBMA sekarang. MBMA. Dari Bro Padli Adam Madam 5581. Update MBMA saya masuk 680 dan cuan 218. Cuan. Nah, saya kasih tanggal 2 berarti ada yang diangka masuk 280 ya. Nah, oke, kita bahas untuk MBMA dulu ya. Dari Bro Rahman ya 5914. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitip MBMA. Thank you. Sama-sama Bro ya. MBMA 680 ya. MBMA. Nah, ini lagi naik teman-teman ya posisi langit. Kenapa lagi posisi naik? Tanda kenaikan yang disentuh, tapi tanda penurunnya aman, belum disentuh ya. Satu dikit lah satu nih. Kita pindahkan ke depan dikit ya di sini. Nah, semuanya situ cuma satu doang kan. Jadi kalau baru satu masih posisi aman ya. Nih, udah break teman-teman ya. Dengan targetnya sudah ke satu dengan shadow di sini. Saya bikin pencapaian dulu ya buat sejarah teman-teman ya. Karena kita itu harus tahu sejarah teman-teman. Ini target saya yang utamanya belum selesai berarti teman-teman. Masih ada kenaikan selanjutnya. Ini kita ganti tanggal. Oke, teman-teman ya. Posisi sekarang lagi turun koreksi ya. Saya bikin double di sini ya tanda kenaikannya. Biar bagus aja kelihatannya, teman-teman. Nah, tanda kenaikan ini ya. Perhatikan untuk bandar lokal cenderung bagus masuk ya. Ada penumbuhan yang sedikit aja dibandingkan pengambilan lebih banyak pengambilannya. Begitupun dengan Poren 1,5 miliar ya sudah mulai ngambil. Wah, domestikan ada si Bebe dan bagus ya mimpin nih. Terus ada si AK teman-teman. Semangat sudah berkumpul. Secara syarat harus terpenuhi untuk bisa diberi kembali ya. Untuk mencoba ngebreak lagi ke area 710. Kalau teman-teman ngambil di angka 680 berapa nih? Masih bisa kejebak aman teman-teman, masih aman ya. Ini masih posisi trend up-nya kok teman-teman karena belum menjebol support kan di sini. Ini support nih. Maksudnya kalau dia jebol support ya kan step 1, step 2, step 3 sudah bikin step gitu kan. Bahkan tanda penurunan yang pertama di sini walaupun dilewati masih posisi aman. Kenapa masih dilewati? Masih ada MA20-nya mungkin karena ngejebol kanal panjang ini nih, agak panjang dikit ya. Nah, biasanya kalau mau up itu lebih cepatnya itu ketika dia turun koreksi tapi tidak melebihi kanal panjang ini. Cenderung nyisain satu tick, maka akan terjadi kenaikan lagi. Target yang teratas di mana? Wis, sini teman targetnya nih di angka 930 MBMA itu ya. Kalau MBMA itu lagi menjajaki ke arah atasnya teman-teman. Nah, lu malah bagus teman-teman. Wah, milik bandar aman teman-teman ya. Ini bisa ke harga atap teman-teman, tapi saya ke sini aja lah, jangan tinggi-tinggi ya. Emang harga atap 935 ya. Soalnya harga atapnya aja 800 berarti harga pucuk sini saya teman-teman ya. Kalau dari Puracet mah kelihatan jauh ya. Kalau di sini tinggal dekat banget ya. Oke teman-teman seperti itu ya. MBA masih di jalur targetnya ya. Dan dia pun belum jebol support, artinya masih posisi uptrend. MA2 maju ke atas, barang lokal barang apa pun cenderung bagus. Oke teman-teman ya, bagus teman-teman MBMA. Cuman ya harganya kan sekarang sudah mulai harga premium ya. Jadi teman-teman beli di harga premium ya. Jadi teman harus melakukan yang namanya planning, jangan all in lah teman-teman. Foreign aja dia tidak all in teman-teman ya. Tidak beli satu harga gitu kan.
Nah, dia kan punya kepentingan untuk mengapa harga, nahan harga, teman-teman ya, sampai mengganggu psikologis teman-teman. Kadang-kadang itu tugas daripada market maker. Nah, teman-teman ya, MBMA masih posisi aman 680 masih bisa di up ya. Terus untuk cuannya nanti kita bahas ya. Dari saya cukupkan sekian dulu ya, karena sudah mulai agak sedikit jauh nih teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi, mudah-mudahan bisa saya bahas semuanya ya tanpa berpanjang lebar lagi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya teman-teman ya. Setiap teman-teman memperoleh sesuatu, ucaplah syukur. Kalau teman-teman ingin harga lebih tinggi lagi, berlaku sabar, tenang teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya mendapatkan sedikit pun, 1%, 2%, coba teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat. Itulah yang akan menjadi titik nanti teman-teman bisa jadi luar biasa. Karena kenapa kita pingin gennya besar teman-teman? Karena apa? Karena kita modalnya kecil. Beda dengan halnya ketika kita punya modal besar dengan 5%, dengan 2%, 3% pun sudah berasa. Nah, kita belajar dengan sekecil apapun yang kita dapat, utamakan rasa syukur. Itulah yang harus teman-teman terapkan kepada diri teman-teman sendiri. Semakin kita bersyukur, maka semakin akan ditambah nikmat. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.